Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kembali lagi kepada kakak. Nama kakak di sini Siti Rohmah. Kakak dari UIN SMH Banten, yaitu Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Disingkatnya jadi UIN SMH Banten. Kakak sekarang itu di semester 5, jurusannya itu jurusan bimbingan dan konseling Islam. Oke teman-teman, kakak mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir di siang hari ini yang ingin mengikuti kegiatan bersama kakak gitu ya. Oke teman-teman, pertama-tama dan yang paling utama kakak mengucapkan syukur alhamdulillah karena siang ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu ya teman-teman semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya, yaitu nikmat sehat walafiat, nikmat iman, sehat dan Islam. Kemudian ada sholawat bertengkaikan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda alam, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita selaku umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Baiklah teman-teman, di sini kakak sesuai dengan perjanjian kita kemarin, kita akan melakukan tes ya teman-teman. Di sini kita melakukan DCM, cek masalah gitu. Dan daftar cek masalah gitu. Masalahnya itu kakak akan menyampaikan kepada teman-teman gitu. Di sini kakak cuma punya satu pertanyaan. Oke teman-teman, di sini kakak izin duduk dan izin untuk absensi terlebih dahulu ya teman-teman. Yang pertama kakak absen, Angga hadir, ada Angga. Yang kedua Bunga, yang ketiga Cinta, Dimas, Elang, Farah, Gina, Hani, Jajang, Emma, Lida, Ina, ada Onki, Mandala, Nunu, sama Pina. Apakah nama-nama yang di sini sudah hadir semua teman-teman? Oke, kakak harap di sini sudah pada hadir semua. Karena di sini kakak akan menyampaikan satu pertanyaan untuk teman-teman semua mengenai teman yang udah diajak berinteraksi gitu. Nah, teman-teman di sini apakah teman-teman sudah membawa satu pulpen dan buku untuk menulis dan ketika sudah mengisi dikumpulkan di meja kakak ini teman-teman semua? Oke, kakak berdiri lagi ya supaya bisa melihat teman-teman ini fokus apa enggak sih duduknya gitu. Mengisinya apakah fokus atau tidak gitu. Nah, teman-teman di sini teman-teman siapkan pulpen dan bukunya dan nanti akan mengumpulkan dua kertas. Yang pertama itu ada pilihan yang pertama, kemudian ada pilihan yang kedua. Pilihan yang pertama, teman-teman menulis dua orang saja. Contohnya, kakak memilih Angga dan Dimas gitu. Tapi kakak nulisnya Angga sama Dimas gitu. Kemudian pilihan yang kedua, pilih lagi temannya dua gitu. Kakak memilih Bunga dan Cinta. Nah, kakak nulisnya tuh Bunga dan Cinta gitu. Jadi ada dua pilihan ya teman-teman. Jika digabungkan 16 dikali 2 berarti jadi 32. Ada 32 nama yang teman-teman pilih. Di sini boleh kakak namanya samaan gitu. Kalau sama pun kalau bisa jangan sama ya teman-teman. Harus orang-orang yang berbeda gitu. Entah itu temannya itu mudah diajak ke kantin ya kan, diajak jajan cilor, berinteraksi seperti ngerjain tugas bareng gitu, ngitung bareng,
ngobrol, bercerita, bermain gitu. Pokoknya yang bisa dikomunikasi lah segitu, diajak ngobrol. Kayak kakak nih ngajak ngobrol, Bunga gimana, udah makan gitu. Seperti kayak gitu juga bisa teman-teman bisa, berarti orang yang bisa diajak ngobrol Pak, bisa berarti. Berarti harus ke yang lain gitu ya. Harus nulis nama yang lain, jangan sama gitu. Tapi nulisnya jangan di luar dari siswa-siswa yang di sini gitu. Harus siswa-siswa yang di sini saja yang dipilih gitu. Kenapa demikian? Untuk memudahkan teman-teman gitu dalam hal ini, untuk memudahkan juga komunikasi juga gitu antara sesama interaksi di kelas ini. Oke teman-teman, di sini kakak akan memberikan pertanyaan, yaitu siapa teman yang mudah diajak berinteraksi. Tadi kakak sudah jelaskan juga nih berinteraksi seperti apa sih kak gitu. Dan kakak di sini sudah memberikan pertanyaan. Silakan teman-teman untuk mengisi jawaban itu. Kakak kasih waktu deh 3 menit ya. Kalau teman-teman sudah menjawabnya atau sebelum 3 menit sudah menjawab, teman-teman langsung kumpulkan ke depan saja atau di meja saja untuk kakak nanti ambil sendiri gitu ya. Dan teman-teman di sini jangan khawatir nanti dilihat kak sama teman yang lain. Enggak akan dilihat. Kakak akan menjaga rahasia kalian. Siapa yang dipilih sama Bunga, siapa yang dipilih sama Angga, siapa nih yang dipilih oleh Cinta gitu. Gak akan ketahuan nanti. Atau Bunga nih mau pilih Dimas sama Angga, boleh-boleh aja gitu. Gak jadi masalah. Berarti kan interaksinya baik gitu. Interaksi itu apa kak? Interaksi itu ya saling ngobrol gitu. Ya kalian kayak ngobrol sama kakak saja, boleh-boleh saja hal itu dilakukan oleh teman-teman sendiri gitu. Oke, pada tegang ya di sini, jangan tegang karena ini hanya soal gitu. Oke teman-teman, kalau teman sudah mengisi soalnya ini di mejanya aja, nanti kakak summerin ya. Dan di sini kakak juga akan menjelaskan bahwa nanti 2 minggu ke depan kalian akan bertemu dengan kakak kembali dengan pertanyaan yang berbeda, dan kakak juga akan memberikan hadiah buat teman-teman yang sudah bersemangat di hari ini. Hadiahnya itu adalah kenal sama kakak. Nanti kalau habis ini kita bisa foto-foto bareng habis ngisi ulangan ini. Oke teman-teman, jika sudah selamat berjumpa di 2 minggu ke depan. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan bisa bertemu dengan kakak kembali. Dan kita bisa ngobrol dan sharing-sharing lagi nanti di kelas ya. Kita akan ketemu lagi dan ngobrol sesuatu yang beda lagi gitu. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti kegiatan di siang hari ini. Kakak mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti dan mengisi semuanya. Iya baik. Jadi cukup sekian dari kakak. Selamat siang semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini sudah ada hasil analisis data berdasarkan teman yang mudah berinteraksi. Karena kemarin pertanyaannya itu cuma satu, yaitu teman yang mudah berinteraksi. Dan jumlah yang mengisi data kemarin itu ada 16 orang. Dan pilihan yang dipilih itu hanya 2 orang. Instruksi yang harus dipilih itu hanya 2 orang. Di sini ada nama-nama siswa yang telah mengisi pertanyaan yang kemarin. Yang pertama ada Angga, yang kedua ada Bunga, yang ketiga ada Cinta, yang keempat ada Dimas, yang kelima ada Elang, yang keenam ada Farah, yang ketujuh ada Gina, yang ke-8 ada Hani, yang ke-9 ada Intan, yang 10 ada Jajang, yang 11 ada Kemah, 12 ada Lida, 13 Manda, 14 Nunu, dan 15 Oti, dan 16 Pina. Nah, mereka ini adalah siswa yang telah mengisi pertanyaan yang kemarin. Nah, di sini saya akan menyampaikan juga pilihan yang mereka pilih. Oke, di sini ada Angga. Angga di sini memilih
dan cinta. Kemudian pilihan yang keduanya, Angga memilih Cinta dan Dimas. Yang kedua ada Bunga. Ternyata di sini Bunga pilihan pertama adalah Cinta dan Dimas. Yang kedua, pilihan yang kedua, Bunga memilih Angga dan Cinta. Kemudian Cinta memilih Angga dan Dimas. Pilihan yang kedua, Cinta memilih Elang dan Angga. Yang keempat ada Dimas. Dimas memilih Onti dan Pina. Pilihan yang kedua, Dimas memilih Angga dan Ina. Kemudian yang kelima ada Elang. Elang memilih Manda dan Ina. Pilihan yang kedua, Elang memilih Nunu dan Pina. Yang keenam ada Farah. Farah memilih Manda dan Onti. Pilihan yang keduanya, Farah memilih Linda dan Ina. Yang ketujuh ada Gina. Gina ternyata pilihan pertamanya yaitu Kema dan Linda. Pilihan yang keduanya, Gina memilih Kema dan Ina. Dan yang ke-8 ada Hani. Hani di sini memilih Ina dan Pina. Pilihan yang keduanya dia memilih Angga dan Pina lagi. Kemudian yang ke-9 ada Ina. Ina sendiri memilih Angga dan Dimas. Pilihan yang keduanya dia memilih Jajang dan Hani. Yang ke-10 ada Jajang. Jajang di sini memilih Pina dan Onti. Pilihan yang kedua dia memilih Nunu dan Onti. Ke-11 ada Kemah. Kemah di sini memilih Nunu dan Angga. Pilihan yang keduanya dia memilih Bunga dan Cinta. Di sini yang ke-12 ada Lida. Lida di sini memilih Gina dan Elang. Pilihan yang keduanya dia memilih Onti dan Pina. Yang ke-13 ada Manda. Manda di sini memilih Bunga dan Cinta. Pilihan keduanya dia memilih Angga dan Dimas. Kemudian yang ke-14 ada Nunu. Nunu di sini memilih Hani dan Angga. Pilihan yang keduanya Nunu memilih Lida dan Kema. Yang ke-15 ada Onti. Onti di sini memilih Angga dan Dimas. Kemudian pilihan keduanya dia memilih Manda dan Pina. Yang terakhir ada Pina. Pina di sini memilih, pilihan yang pertama dia memilih Farah dan Angga. Pilihan yang keduanya dia memilih Hani dan Angga lagi. Dan di atas adalah data hasil sosiometri dengan jumlah pemilih secara keseluruhan. Tabel jumlah pemilih merupakan jumlah suara dari siswa yang memilih nama tersebut sebagai pilihan 1 dan pilihan 2. Didapatkan rekapitulasi dan data mengenai siswa yang paling banyak dipilih dan paling banyak terpilih dan saling memilih. Dan di sini di kelas ini adalah tidak keluar gitu. Jadi nama-namanya sesuai dengan instruksi, yaitu memilih temannya yang ada di kelas. Kemudian di sini ada deskripsi pola hubungan sosiometri teman yang mudah berinteraksi. Di sini sudah dikelompokkan, ada siswa yang banyak dipilih, siswa yang kurang dipilih, dan siswa yang saling memilih. Yang pertama, kakak akan menyebutkan siswa yang banyak dipilih. Yang pertama itu ada Angga. Angga dipilih oleh 12 siswa. Dan yang kedua ada Pina. Pina dipilih oleh 7 siswa. Yang ketiga ada Dimas. Dimas itu dipilih oleh 6 siswa. Kemudian di sini ada siswa yang kurang dipilih. Yang pertama ada Farah. Farah hanya dipilih oleh 1 siswa. Gina dipilih juga oleh 1 siswa. Yang kemudian ada Jajang juga dipilih oleh 1 siswa. Yang keempat ada Elang, cuma dipilih oleh 2 siswa. Yang terakhir ada Hani, hanya dipilih oleh 2 siswa. Yang kemudian yang ketiga ada siswa yang saling memilih. Yang pertama ada Cinta. Cinta dipilih oleh 4 orang temannya. Kemudian ada Ina. Ina dipilih oleh 5 siswa. Onti juga dipilih oleh 5 siswa. Yang keempat ada
siswa. Yang kelima ada kemah dipilih oleh 3 siswa. Yang keenam ada liga dipilih oleh 3 siswa. Yang ketujuh ada manda dipilih oleh 3 siswa. Yang terakhir ada nunu hanya dipilih oleh 3 siswa. Jadi hubungan di kelas ini tidak begitu baik. Di sini ada garis yang menjabarkan bahwa A itu banyak dipilih D dan E. Kemudian karena siswa di sini tidak banyak program, siswa di sini tidak saling memilih dan interaksinya terbilang buruk karena banyak siswa yang tidak saling memilih dan hanya 3 yang banyak dipilih. Di sini kakak sudah menyiapkan program mengenai teman berinteraksi yang kurang baik. Oke teman-teman, tadi sudah dijelaskan mengenai hasil sosiometri dan polanya tentang hubungan teman yang sudah berinteraksi di kelas ini ternyata kurang baik ataupun masih kurang bersosialisasi dengan baik antara teman dan teman yang lain gitu. Karena tadi banyak yang tidak terpilih, hanya dipilih oleh 1 orang, hanya dipilih oleh 2 orang. Itu berarti tidak saling memilih gitu, dan berarti di situasi kelas ini harus dirubah pola interaksi sosialnya gitu agar saling berteman dengan baik. Di sini saya sudah menyiapkan program bimbingan dan konseling untuk bisa menyelesaikan masalah interaksi yang kurang baik yang ada di kelas ini. Kenapa adanya program ini? Karena supaya para siswa di sini bisa saling berinteraksi dengan baik dan saling berkomunikasi dengan baik pula. Karena dalam kelas itu dibutuhkan kerja kelompok bareng, dibutuhkan pertemanan yang baik ketika berdiskusi dan komunikasi, saling pinjam meminjam antara penghapus dan pulpen, penghapus dan tipek. Kalau pola interaksinya tidak baik, maka tidak ada komunikasi yang baik pula gitu. Dan hal itu tidak bisa dibiarkan saja gitu. Berarti kan di sini salah satu caranya itu dengan menggunakan bimbingan dan konseling. Apa sih bimbingan dan konseling itu? Jadi bimbingan dan konseling itu adalah membimbing siswanya untuk lebih baik lagi dengan cara mengembangkan potensi yang dimilikinya. Siswa-siswa yang di sini yang tidak dipilih, mereka juga mempunyai potensi yang dimiliki ataupun mempunyai masalah yang tidak bisa diceritakan ataupun tidak ada dukungan dari orang tua gitu. Orang tuanya hanya cuek saja ketika anaknya di sekolah, maka hal itu membutuhkan arahan dari guru gitu. Makanya kakak di sini membuat program bimbingan dan konseling. Dan konseling itu apa sih gitu? Konseling itu adalah sebuah kegiatan teman-teman. Dan konseling itu bukan hanya perorangan, bisa konseling individual dan kelompok gitu. Apakah permasalahan yang sekarang itu bisa diselesaikan dengan konseling individual ataupun kelompok gitu? Semua itu bisa dilakukan kalau memang sesuai dengan permasalahan yang terjadi gitu. Di sini juga kakak sudah menyiapkan programnya. Nah, di sini ada komponen layanan yang pertama, kemudian ada kegiatannya, ada topik yang dibahasnya, terus ada bidang ada sasaran, ada strateginya, dan waktu dan pelaksanaannya bimbingan dan konseling ini. Dan di sini ada komponen layanan. Layanan itu adalah layanan dasar. Karena sesuatu itu dimulai oleh yang dasar dulu nih. Kita harus cari tahu dulu apa yang terjadi, kenapa tidak dipilih si siswa-siswa ini gitu. Yang pertama ada layanan orientasi gitu. Layanan orientasi itu untuk membantu mengarahkan siswa gitu, mengarahkan bagaimana di sini gitu. Mengarahkan bahwa interaksi sosial itu sangat dibutuhkan dalam lingkungan kelas gitu. Untuk menjalin pertemanan dan tidak ada permasalahan di dalam kelas gitu. Kemudian di sini ada bidang pribadi, sosial, belajar, karir, dan keluarga agama.
Kalau bidang orientasi itu masuknya oleh bidang pribadi, artinya pribadinya yang dirubah gitu. Berarti kan ada yang salah nih dari kepribadiannya gitu. Kemudian ada sasarannya. Siapa sasarannya? Yaitu siswa yang bermasalah gitu. Strateginya itu menggunakan papan bimbingan. Papan bimbingan di sini maksudnya artinya ada papan tulis dan ada konselor atau guru yang membimbing para siswa-siswanya kenapa tidak dipilih. Kenapa? Apakah karena interaksinya tidak baik, apa tidak saling berkomunikasi? Berarti kita mengarahkan gitu di sini, membantu gitu. Kenapa? Ada apa dengan Angga? Kenapa tidak dipilih gitu? Ada apa dengan Pina? Kenapa tidak dipilih oleh siswa-siswa yang lainnya gitu? Kenapa hanya Angga yang banyak dipilih gitu? Hanya 12 orang dia dipilih. Ada apa dengan Angga ini? Gitu? Apakah dia mudah berinteraksi gitu tuh? Jadi di sini orientasi di sini untuk mengarahkan siswanya. Dan waktu pelaksanaannya itu dalam waktu 6 bulan. Dalam konsisten waktu ini, semoga program ini bisa terjalani gitu, agar interaksi di kelas ini menjadi lebih baik lagi gitu, saling mengenal. Kemudian 6 bulan ini kenapa di checklist? Karena ya harus 6 bulan gitu. Harus konsisten, harus dijalani gitu. Dan siapa yang akan menjaga atau pelaksananya itu siapa gitu. Yang di sini boleh guru atau konselor. Intinya harus ada yang membimbing gitu ketika layanan ini diberikan. Kemudian yang kedua ada layanan informasi. Layanan informasi di sini untuk pemberian informasi mengenai interaksi sosial. Jadi layanan informasi ini sangat penting gitu. Apakah karena siswa-siswa ini tidak mengetahui berinteraksi dengan baik itu seperti apa? Gitu. Apakah dia tidak mengetahui kalau meminjam itu harus meminta izin? Apakah dia tidak mengetahui bahwa berkomunikasi antar teman itu sangat dibutuhkan gitu? Dan kemarin juga sempat ada kasus gitu mengenai siswa yang hanya berdua saja, hanya berlima saja. Kenapa hal itu tidak dilarang gitu? Ya karena itu haknya, tapi interaksi sosialnya itu mereka dibilang tidak baik. Kenapa tidak baik? Ya karena hanya bermain dengan 5 saja. Kalau bermain dengan 5 orang saja gitu, berarti kan nggak bisa di kelas itu hanya 5 orang, di kelasnya ada 20 orang, berarti harus berinteraksi dengan semuanya, jangan hanya berlima saja gitu. Karena pada dasarnya interaksi itu sangat dibutuhkan. Ketika kita tidak mempunyai pulpen, 5-5-nya nggak punya, berarti kita harus berkomunikasi dengan yang lain. Kemudian ada keganjalan kalau hanya berteman dengan 2 orang saja gitu. Ketika kita sakit gitu, teman-teman kita yang lain tidak mengetahui gitu, tidak ada yang membantu nanti hanya karena kita mengandalkan 1 orang saja gitu. Dan di sini masuknya itu bidang pribadi karena fungsinya itu untuk memberikan informasi mengenai interaksi sosial. Karena interaksi sosialnya itu yang diubah pribadinya, berarti pribadinya memiliki interaksi sosial yang tidak baik begitu. Sasarannya siswa ya sudah pasti gitu. Strateginya itu papan bimbingan dan media elektronik sosial. Dan media elektronik sosial di sini maksudnya kita diajarkan gitu. Boleh dilihatkan video mengenai interaksi sosial yang baik gitu, ataupun interaksi yang harusnya dilakukan oleh semua siswa gitu. Jadi video ini menunjukkan tentang interaksi, ataupun papan bimbingan juga bisa mengkaitkan dengan teori bahwasannya interaksi sosial itu sangat dibutuhkan. Karena interaksi sosial itu masuknya oleh komunikasi. Kalau interaksinya tidak baik, maka komunikasi juga tidak baik gitu. Tapi kalau komunikasinya baik, berinteraksi juga bisa baik gitu. Hal yang berkaitan tapi berbeda gitu antara interaksi sosial dan komunikasi. Tapi ketika kita berinteraksi, kita harus mempunyai komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik itu seperti apa maksudnya? Komunikasi yang baik itu kita bisa melihat situasi gitu. Kita menanyakan kabar, menanyakan keadaan, menanyakan situasi yang sedang dialami, menanyakan apakah sudah makan belum, apakah sudah mengerjakan tugas.
yuk kita ngerjain tugas yuk gitu. Itu sebenarnya hal-hal sepele, tapi kita tidak sadar bahwa kita itu sudah melakukan interaksi. Tinggal bagaimana lawannya, apakah dia memberikan feedback yang baik, tapi kita tidak usah memikirkan feedback yang diberikan nanti. Tapi tugas kita hanya melakukan interaksi dengan baik gitu. Kalau ada interaksi ini tidak terjalin dengan baik, bukan kita yang salah, tapi lawannya. Berarti lawannya itu tidak memiliki interaksi yang baik gitu. Tapi kembali lagi kepada kepribadiannya, kita juga harus mengetahui kepribadiannya, dia seperti apa, kebiasaannya seperti apa. Ya sudah, itu urusan pribadinya gitu. Tapi di sini kita sasarannya itu interaksi gitu, sosial. Kemudian waktunya sama selama 6 bulan, ada bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Dari Juni sampai Oktober sampai November ini harus konsisten melakukan program ini di sekolah. Boleh dibantu oleh guru dan konselor. Kenapa sih ada dua harus guru sama konselor? Karena tidak terpatok. Yang penting orang yang menjaganya itu sudah ahli ataupun sudah mengetahui situasi yang ada di kelasnya gitu. Yang ketiga ada layanan bimbingan dan kelompok gitu. Apa sih bimbingan dan kelompok? Bimbingan kelompok itu adalah kegiatan yang dimana jumlahnya itu bisa 8 orang, 9 orang, bisa 10 orang, bisa 6 orang gitu. Kelompok itu berarti banyak itu lebih dari 3. Bimbingan ini membahas apa? Bimbingan kelompok itu akan membahas tentang topik tugas dan topik bebas. Topik tugas ini diberikan oleh konselor atau guru gitu. Kemudian topik bebas itu adalah topik yang diasumsikan atau diberikan oleh para peserta bimbingan dan kelompok ini. Apa sih gunanya bimbingan kelompok ini dalam interaksi sosial? Untuk pelaksanaan bimbingan kelompok untuk para siswa. Jadi siswanya dilakukan bimbingan kelompok gitu. Kenapa harus dilakukan bimbingan kelompok? Karena bimbingan kelompok ini adalah salah satu kegiatan yang saling mengenal antara siswa yang satu sama lainnya. Di situ juga ada terdapat perkenalan, bisa menggunakan game juga gitu. Hal itu bisa digunakan dalam bimbingan kelompok untuk saling mengenal. Artinya di sini adalah suatu kegiatan yang membuat satu siswa dan 9 siswa ini bisa bertemu gitu. Bidangnya maksudnya bidang pribadi. Kenapa pribadi? Karena orangnya yang lakuin gitu. Sasarannya siswa dan bimbingan strateginya itu bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok ini adalah satu cara yang bisa digunakan juga oleh para guru ataupun para konselor dalam menghadapi siswa yang kurang berinteraksi dengan baik. Kenapa? Karena bimbingan kelompok ini adalah yang pertama, dia bisa mengutarakan pendapatnya ketika sudah topik sudah dibahas. Tidak boleh diam saja karena bimbingan kelompok ini diarahkan untuk semuanya berbicara, untuk semuanya berinteraksi, untuk semuanya berpendapat gitu. Dan hal ini dilakukan secara turun-menurun gitu selama 6 bulan. Dan pelaksananya itu bisa 2 minggu sekali atau seminggu sekali dalam sebulan gitu. Jadi tidak harus setiap hari bimbingan kelompok ini dilakukan gitu. Dan diarahkan oleh guru dan konselor. Kemudian jika siswa ini sudah benar-benar tidak bisa dilakukan layanan orientasi, layanan informasi, bimbingan kelompok, semua itu tidak bisa dilakukan, maka bisa juga dilakukan dengan konseling individual. Konseling individual itu berarti antara konselor dan siswa. Konselornya itu harus ahli gitu. Ahli dalam bimbingan dan konseling gitu. Sudah terakreditasi, sudah melalui profesi juga gitu. Dan siswa ini akan ditanyakan gitu, lebih berlanjut lagi alasan kenapa dia hanya diam saja, hanya diam dan tidak bisa bertanya gitu. Otomatis kalau orang diam itu pasti dia punya masalah dong gitu. Ada apa nih sama orang ini? Kenapa dia diam saja gitu. Kita harus peduli dengan hal itu gitu. Kenapa konseling individual itu dilakukan? Karena untuk mengetahui apa yang terjadi antara dia apakah ini mempunyai konflik dengan keluarganya, apakah dia pernah dibully, apakah dia pernah melakukan kesalahan, tidak mengerjakan tugas, akhirnya dia memilih untuk diam saja. Karena hal itu bisa merusak mentalnya gitu. Mentalnya itu bisa terganggu gitu.
Artinya interaksi sosialnya juga akan terganggu. Dia tidak mudah berinteraksi, kemudian tidak mudah untuk berbicara kepada temannya, tidak mudah untuk diajak ngobrol gitu. Sulit dilakukan. Dengan program ini saya berharap interaksi dan komunikasi di antara kelas ini bisa berjalan dengan baik dan ada perubahan yang diinginkan. Karena pada dasarnya tujuan program ini adalah supaya ada perubahan interaksi di kelas ini gitu. Untuk saling lebih mengenal lagi begitu, dengan adanya bimbingan kelompok, layanan informasi, layanan orientasi ini untuk memudahkan interaksi di kelas ini. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan jika ada solusi yang lain mengenai hal ini bisa ditambahkan gitu. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.